nggak bisa kayak dulu tuh yang setiap lihat-lihatan langsung nafsu terus langsung turn on. Nggak bisa kayak gitu lagi, harus effort sekarang begitu udah mau mulai punya anak. Dan itu ketika si baninya itu getar, itu kan bisa ngegetarin ini klitoris gitu. Jadi posisinya nggak usah yang ribet-ribet. Bagi mam yang takut kalau misalnya pada saat orgasme nanti kontraksi gimana-gimana, yang bisa menyebabkan kontraksi itu spermanya, bukan getarannya dan bukan orgasmenya, oke? Ya, dan letaknya jauh, jangan sedih gitu ya. Di sini rahim di atas ini, di sini tuh liang vagina. Jadi nggak mungkin penis atau seks toys sampai nembus ke rahim, terus kejeduk-jeduk anaknya tuh nggak mungkin. Apa ada rencana nggak bagaimana tetap untuk bisa merasa terangsang satu dengan yang lain, feeling turn on to each other? Kalau aku sih mau gimana pun juga aku selalu turn on. Ibu gimana Bu? Gimana juga aku mah sikat dah. Dia selalu sikat deh, pokoknya bebersih deh. Mau gimana juga aku mah. Ya itu ya tadi aku bilang Teh, ya selama hamil ini ya aku sama sekali nggak ada rasa gitu loh. Dia pegang pun kayak Geli. Aduh, saya Geli bukannya nafsu ya. Geli banget, geli gitu. Bahkan kita mau begituan pun saat dia lagi lalala ya aku aduh udah geli ayo udah geli selalu kayak gitu. Dan banyak juga yang bilang sama aku ketika ntar lu kalau nyusuin lo juga tetap kayak gitu rasanya, ada rasa kayak gitu ya nggak pengen malah nggak nafsu gitu segala macam kayak gitu ya. Jadi kebanyakan usul aku nih tetap sama gitu ya bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami masa kehamilan, baik yang pertama mau kedua keberapa ya namanya hamil ya akan begini rasanya ya. Jadi supaya nggak kehilangan rasa seperti itu adalah gini, belajar mendiskusikan misalnya hal-hal yang bikin lelah, yang bikin capek, yang kayak tadi gitu misalnya, yang pokoknya nanti kamu yang ngambil gini ya nggak apa-apa, itu kan sebenarnya kayak ngeluarin unek-unek kan, nyaman kan tuh ngomongin kayak gitu ya, walaupun nggak mungkin kamu akan serahin 100% begitu ke suami, enggak deh, pasti juga akan tetap sini deh kamu temenin aku aja gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah kemesraannya jangan sampai hilang. Kayak misalnya, oke, yang lagi menyusui kamu, tapi mungkin Chris juga ngebantuin kayak, yaudah aku temenin deh pas lagi nyusuin. Jadi satu tim gitu ya. Begitu merasa ada dukungan, rasa cinta keluar, seksnya ngikut. Masuk akal kan? Gitu. Jadi jangan sampai dia merasa bahwa dia itu kecapean sendiri, betul melahirkannya udah pasti sendirinya si perempuan ya segala macam, tapi dukungan suami itu yang seringkali dilupakan sehingga perempuan ngerasa jadi boro-boro bisa kepikiran seksi lagi, didukung aja enggak. Gitu, itu yang paling bikin susah. Terus kayak misalnya apa yang kamu lakukan untuk bisa membuat bisa lebih nyaman, kayak misalnya aduh aku kecapean nih, yang pijitin aku dong tolong gitu ya. Terus apresiasi, ucapan terima kasih, kayak makasih ya kamu bikin aku jadi ngerasa lebih seksi, aku jadi ngerasa lebih happy, yang kayak gitu-gitu dulu. Jadi nggak bisa kayak dulu tuh yang setiap lihat-lihatan langsung nafsu terus langsung turn on. Nggak bisa kayak gitu lagi, harus effort sekarang begitu udah mau mulai punya anak. Gitu. Terus kamu wangi deh gitu ya, aku senang. Jadi mesti banyak foreplaynya jauh sebelum diranjang. Gitu. Kalau nanti begitu, apalagi nih pas anak lagi masa menyusui, terus sampai 5 tahun ke depan tuh kayak berasa ntar tahu tuh, Mbak, kayaknya kita udah 4 tahun nih Mbak Zoya kita nggak hubungan seks, jangan sampai begitu 4 tahun. Ada yang 4 tahun. Banyak. Wow. Kerasa. Dan nggak selingkuh. Wow. Dan nggak selingkuh. Iya, tenang. Wow. Karena apa? Karena ya, aduh, anak ya ribet kan. Apalagi baru punya anak lagi, hubungan seksnya sekali terus udah jadi anak lagi. Jadi nanti begitu selesai ini melahirkan, ngomongin sama dokter kontrasepsi mau yang mana, supaya jangan lagi capek-capek terus hamil lagi, ya kan, supaya tenang. Tadinya malah kita mikir kayak gitu. Mau langsung. Abis lahiran langsung aja lah satu lagi. Dia Coba aja gitu. nanti dirasain. Kalau misalnya sekarang oke, nanti tunggu lahiran, baru lihat keputusannya di review ulang ya. Susah kalau mau diomongin sekarang, emang kelihatannya praktis ya, biar gedenya bareng, biar cepat ya. Nanti tapi melaksanakan di review lagi kalau udah habis melahirkan, apakah mau melakukan semudah ini gitu ya. Itu satu gitu ya. Jadi berusaha untuk tetap cari-cari. Kalian kepikiran akan baby moon atau bener-bener mau
Baby Moon? Baby Moon iya, ya, bulan ini. Oh, bulan ini. Nunggu aku Oh, masih mau ada reading kemana? dulu. Mau kemana? Nggak jauh-jauh, Nggak jauh. nggak bakal keluar negeri juga. Iya, Karena ribet ribet. banget. PPKM katanya pulang jadi 10 hari sekarang. Kalau misalnya apa namanya dari luar negeri, terus pulang ke Indonesia, dia harus di Karantina karantina sampai 10 hari katanya, tapi nggak tahu. katanya. Ini ribet. Dan takutnya ribet juga kan kalau ibu hamil, aku jalan-jalan aja udah ngap nih. Iya. Apalagi kalau jalan ke luar negeri kan nggak mungkin kita cuma stay doang kan teh, pasti Iya, kalau di pasti. sana, Iya. di sini. Jadi kita ke tempat favorit Siti. Ya Bali. Bali. Boleh. Terus iya, jangan lupa ya mulai pembicaraan yang bener-bener pembicaraan seksi dulu. Jadi jangan langsung jumping ke hubungan seks. Jadi belajar untuk saling flirting, berbagi fantasi seksual, atau misalnya cerita-cerita. Dulu waktu kita ini di sini kayak tadi loh gitu, kalian cerita dengan semangat 45 itu jadi punya mood gitu untuk bercinta. Kalau enggak ya kayak gitu nanti 4 tahun atau kita udah 4 tahun aja nih, bukan 4 bulan lagi ya. Itu bisa banget kayak gitu ya. Jadi nanti pas lagi saat baby moon kalian akan punya banyak waktu ngomongin anak, ngomongin sekolah, ngomongin itu gampang banget di atas kertas. Tapi belajar sebelum si anak ini lahir gitu ya, kalian udah ngomongin tentang diri kalian supaya apa? Untuk membesarkan anak-anak dengan kecerdasan emosi yang baik, harus menyelamatkan pernikahan dulu. Masuk akal kan? Gitu ya. Jadi kita nggak mau bercerai demi anak-anak. Waduh, buat aku sih kasihan gitu ya kayak gini-gini. Nanti dia akan jadi apa? Jadi resent ke anak-anaknya. Dulu ya mama tuh nggak bercerai, papa tuh mempertahankan ini gara-gara kamu, kan? Anaknya jadi disalahin, padahal lah siapa juga yang minta. Ya kan? Pertama, tidak ada anak yang minta dilahirkan ya, jangan lupa gitu. Dan anak itu adalah liabilitas ya, bukan aset ya. Nah nanti supaya dia jagain kita ya, jangan gitu. Gitu. Terus kira-kira kalian kebayang nggak sih kehidupan seks kalian nanti gimana setelah setelah punya anak? Kayak enggak, kita gini, kita sudah merencanakan karena kita kan lagi renov rumah teh. Kayaknya udah seru nih. Jadi seru. Jadi kita ngerenov rumah ini bener-bener renovan yang luar biasa, yang menurut kita impi-impi halu-haluan kita lah. Kita kan atas dipakai kaca lah. Terus dia juga sudah grey itu. Dia udah beli alat-alat. Lalu ngomongnya Apa? alat-alat yang dibeli dari Roma. Oh iya, tapi dari dulu emang kita punya. Iya, kita punya Kita punya toy sex alat-alat. banyak banget. Banyak banget. Wow, keren. Gue seneng nih kayak begini nih. Oh iya, nanti kalau misalnya pas abis melahirkan gitu ya, pas itu bisa tuh ngangkat mood dengan main sex toys dulu. Bener-bener jadi main sex toys berdua. Rasanya itu bisa beda. Beneran. Setelah punya anak Gitu, especially buat Siti ya, gitu. Jadi ya tinggal mungkin Chris tinggal ngebantuin aja kayak, kamu lagi mau coba alat yang mana, kita coba yuk gitu. Yang ini rasanya kayak gimana gitu ya. Biasanya jadi beda lah gitu, beda banget. Terus. Iya, jadi kan kita udah punya koleksi. Koleksinya ya. Terus kita kemarin beli lagi. Banyak koleksinya, berapa banyak kepo? Banyak lah, Kak. Banyak. Soalnya yang tadi aku bilang, aku hyper. Jadi apa aja kayak halu aku tuh harus dilakuin saat itu juga. Seneng aja gitu, kalau fantasinya bisa Fantasinya, teraplikasikan ya. Oh seru. Oke. Terus ya udah, dia kemarin baru pesan lagi, nggak tahu dia pesan berapa tuh belum. Ya aku pesan dari Swiss. Dari Swiss. Karena temen lagi ada di sana. Nggak tahu dia berapa. Iri aku, ini jauh banget dia mesennya. Gue aja nggak pernah mesen sampai ke Swiss, jauh bener. Lebih murah loh, di sana lebih murah daripada di Singapura atau di Jepang. Tapi berani ya kamu kalau misalnya gitu, kalau aku kayak mesti ngeliat risih gitu. alatnya gitu, mesti Megang you know, dulu. make sure. Saya kalau nggak kan sampai di sini terus aneh, terus nggak. Kan temen yang di sana. Oh jadi temen Jadi yang aku nitip temen yang liatin. Jadi temen yang review duluan. Gue baru beli ini, lo mau beli nggak? Gitu. Oke. Bagus kok nih, enak bagus gitu. Pernah udah mencoba toys untuk Bumil? Belum, sekarang belum. Aku Belum. nggak berani aku. Oh gitu. Nggak berani. Jadi kan itu sih. Bukan buat kenapa nggak beraninya? Maksudnya kayak udah deh sayang, ini aja dulu nih, yang nyata aja dulu deh gitu, jangan pakai itu dulu deh, ntar aja deh gitu, kayak gitu sih. Kelupaan sih kayaknya nggak pernah kita bawa juga pernah ya? kita bawa juga sih Iya. itu sebenarnya, tapi ya nggak kepikiran juga gitu.
Ya udah gitu deh. Iya, kayak banis atau apa. Kenapa? Karena gini, kan ada banyak posisi yang susah sekali nih pada saat hamil gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai yang sesimpel kayak ada ring cock yang ada baninya itu bisa getar, itu kan bisa dimasukin di penis kan. Dia kecil memang, ada yang besar juga kan gitu. Dan itu ketika si baninya itu getar, itu kan bisa ngegetarin ini klitoris gitu. Jadi posisinya nggak usah yang ribet-ribet, tapi kan maksimal dapat orgasmenya. Oh ya, bagi mam yang takut kalau misalnya pada saat orgasme nanti kontraksi gimana-gimana, yang bisa menyebabkan kontraksi itu spermanya, bukan getarannya dan bukan orgasmenya, oke? Ya, dan letaknya jauh, jangan sedih gitu ya. Di sini rahim di atas ini, di sini tuh liang vagina. Jadi nggak mungkin penis atau seks toys sampai nembus ke rahim, terus kejeduk-jeduk anaknya tuh nggak mungkin. Aku malah kepikiran aku takut. Ya, aku udah duga kayaknya nih dia takut. Aku takut gitu. Terus gitu bisa nyundul-nyundul gitu. Enggak kok, nggak sampai segitu, amat, tenang aja gitu. Jadi yang bisa bikin kontraksi itu bukan orgasme dari si ibunya, tapi yang bisa bikin kontraksi itu adalah cairan sperma. Makanya kadang-kadang jangan suka dikeluarin di dalam gitu. Kalau bisa pakai kondom gitu, nggak apa-apa banget gitu. Toh nanti kalau mau dikeluarin benar-benar mau dikeluarin di dalam itu pada saat lagi abis ini deh, udah mau deket-deket melahirkan. Oh, itu malah. Itu baru Biar kontraksi biar cepet kan. Oh iya. Lancar jaya. Daripada pegel nungguin kontraksinya, biasanya disaranin sama dokter. Gitu. Jadi jangan takut. Dan kamu pakai gaya apa juga bisa lebih enak. Aku malah takut awalnya. Sayang pelan-pelan sayang. Takut nih aku. Kelupaan juga tiba-tiba pak. Iya, aku lagi hamil. Jadi aku lupaan. Kamu semangat ya. Oke, terus aku jadi pengen tahu kalian dulu ketemuannya gimana sih, PDKT-nya? Awal